Angin puting beliung menerjang Banjarnegara, Jawa Tengah. 20 rumah warga rusak. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Polisi memeriksa masinis kereta dan juga sopir taksi daring usai kecelakaan kereta di stasiun Bekasi Timur. Polisi menyidik apakah adanya dugaan kelalaian. Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan mengaudit menyeluruh keselamatan perkereta apian pasca kecelakaan kereta di Bekasi Timur Senin malam. Lalu apa saja yang perlu dibenahi dan bagaimana sebenarnya sistem keselamatan yang harusnya distandarkan? Kami bahas dalam dialog pagi ini. Kementerian Haji dan Umroh menyiapkan 122 tenaga medis untuk melayani jemaah haji yang sakit. Mereka tersebar di sejumlah sektor di Mekah, Arab Saudi. Lembaga pengelola investasi global JP Morgan Asset Management menempatkan Indonesia pada peringkat kedua dunia sebagai negara paling tahan terhadap guncangan energi global. Produksi batubara domestik yang besar hingga minimnya ketergantungan terhadap Selat Hormuz dianggap jadi faktor utama Indonesia jadi negara yang tangguh menghadapi krisis energi. Halo, selamat pagi saudara. Sapa Indonesia Pagi kembali hadir menyisi ruang informasi Anda. Saudara, di hari ini hari terakhir di bulan April ya, Okta dan juga saudara, Kamis 30 April 2026. Bersama saya Adisti Larasati. Dan saya Putri Oktaviani. Sejumlah informasi akan kami hadirkan saudara. Tadi juga sudah disebutkan dalam headline ada beberapa, tapi tentu yang masih menjadi sorotan adalah bagaimana kelanjutan dari kecelakaan kereta yang terjadi di Bekasi beberapa hari lalu. Karena memang sampai dengan saat ini banyak sekali desakan dari masyarakat untuk segera mengaudit. Ini sebetulnya kan kalau dirunut kita juga masih menunggu bagaimana hasil penelusuran dari KNKT dan lain sebagainya. Tapi tentu bagaimana nantinya audit dari sistem pengoperasian, kemudian jalur yang bercampur antara komuter lain dengan kereta jarak jauh ini tentu yang perlu diperhatikan. Apakah ini juga menjadi penyebab begitu ya dari kecelakaan atau insiden yang terjadi beberapa hari lalu. Ya, benar sekali, harus ada evaluasi yang komprehensif agar peristiwa ini tidak terulang. Salah satunya adalah soal bagaimana human factor yang kemudian juga turut menjadi faktor pendukung. Kemudian juga ada soal persinyalan, termasuk juga soal jalur begitu ya. Seperti yang kita tahu, memang untuk jalur kereta api double track ini sudah terlaksana sampai stasiun Bekasi saja. Ya. Tapi setelah stasiun Bekasi Timur, kemudian Tambun, itu relnya masih double track. Itu artinya kereta komuter lain dan juga kereta api jarak jauh ini masih satu jalur begitu ya, satu lajur kereta. Ini tentu saja kita akan desak dan juga dorong melalui Kementerian Perhubungan dan juga PT KAI, termasuk juga bagaimana aspirasi-aspirasi kita bisa ditampung oleh anggota DPR RI, khususnya Komisi 5 DPR RI, yang rencananya juga akan memanggil Menteri Perhubungan, kemudian PT KAI, termasuk juga DJKA begitu ya, untuk bisa melakukan evaluasi secara menyeluruh. Sementara itu di lain pihak saudara, polisi sendiri masih melakukan pemeriksaan begitu ya. Ada pemeriksaan yang kemudian secara intensif dilakukan, salah satunya adalah pemeriksaan terhadap masinis kereta api dan juga supir taksi daring. Polisi menyelidiki ada tidaknya unsur dugaan kelalaian dalam hal ini. Tentu kita berharap peristiwa yang terjadi beberapa hari lalu ini adalah peristiwa terakhir begitu ya dalam dunia perkereta apian. Tapi sebelum sampai ke situ, saudara, informasi pertama yang hadir di Sapa Indonesia pagi hari ini, kita awali dari peristiwa angin puting beliung yang menerjang Banjarnegara, Jawa Tengah. 20 rumah warga rusak, saudara.
Inilah detik-detik bencana angin puting beliung menerjang desa Kalideres, Kecamatan Wanayasa, Banjarnegara, Jawa Tengah. Atap rumah warga beterbangan tersapu puting beliung, tidak ada korban jiwa maupun luka dalam musibah ini. Sementara itu, saudara, plafon gedung layanan satu atap di kantor pemerintah Kota Bandar Lampung ambruk dan beterbangan. Saat hujan deras disertai dengan angin kencang melanda wilayah tersebut. Warga yang sedang mengurus dokumen berlindung di dalam gedung. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, pelayanan di gedung tersebut juga berjalan normal. Saudara, kecelakaan yang melibatkan kereta api dan mobil kembali terjadi. Kereta api komuter lain Doho, relasi Malang-Kertosono, menabrak truk pasir yang mogok di perlintasan Berpalang di Blitar, Jawa Timur. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Truk nekat melintas saat sirene peringatan sudah berbunyi dan petugas bersiap menutup palang pintu. Saat berada di tengah perlintasan, kendaraan tiba-tiba mogok. Sopir truk langsung keluar dan meminta pertolongan warga. Meski sempat didorong belasan orang, tabrakan tak terhindarkan. Untuk sopir, ketika truk mogok, dia langsung turun karena masih ada kesempatan, sehingga tidak ada korban jiwa, hanya kerusakan material. Untuk kereta sementara kembali pergantian logo atau kepala. Saudara, 3 terdakwa korupsi pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api memberi keterangan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara. Seluruh terdakwa mengaku menerima suap untuk pengaturan pemenang proyek. Dalam persidangan, terdakwa M. Husnul membenarkan saat menjabat di Balai Perkeretaapian kelas 1 Medan telah menerima suap sebesar 7 miliar rupiah. Sebelumnya, jaksa mendakwa M. Husnul menerima suap 13 miliar rupiah. Demikian juga dengan rekannya, yakni terdakwa Mukhlis Hanggani, yang mengaku juga menerima suap sebesar 1 miliar lebih. Sementara terdakwa ketiga, Edi Kurniawan, yang merupakan penghubung pihak pemenang proyek, mengaku menerima uang 10,9 miliar rupiah yang dianggapnya sebagai uang komisi. Jaksa penuntut umum KPK, Ramaditya Virgiansyah, mengatakan keterangan terdakwa semakin memperkuat dakwaan. Majelis Hakim menyayangkan hanya pejabat pembuat komitmen atau PPK yang terjaring dalam korupsi ini. Padahal, saudara, para terdakwa menerima suap dan mengatur pemenang proyek berdasarkan persetujuan Kepala Balai. Sidang akan dilanjutkan pada 18 Mei dengan agenda pembacaan tuntutan. Terdakwa masing-masing, terdakwa Husnul juga memang mengakui ada penerimaan sejumlah uang yang disampaikan bahwa itu adalah merupakan uang digunakan untuk operasional. Uang-uang itu dikumpulkan dari pelaksana pekerjaan. Terdakwa Mudi Sanggani Capa juga sama, yang bersangkutan juga mengakui dari paket-paket pekerjaan itu menerima sejumlah uang yang dianggap sebagai dipergunakan untuk kebutuhan operasional pelaksanaan pekerjaan, termasuk juga ada pembebasan lahan, juga ada terkait dengan kebutuhan operasional, ada THR juga tadi sudah kita buktikan. Usut kasus tabrakan kereta Argo Bromo Anggrek dan KRL di Bekasi, Jawa Barat, polisi memeriksa masinis kereta dan sopir taksi daring yang terjebak di rel kereta sebelum kecelakaan terjadi. Selain masinis dan sopir taksi, polisi juga memeriksa sejumlah saksi lainnya untuk mengungkap penyebab kecelakaan. Polisi juga menyelidiki ada tidaknya dugaan kelalaian dalam kasus kecelakaan ini. Untuk kegiatan pemintaan keterangan supir taksi online baru akan dilaksanakan, termasuk dengan beberapa orang masinis kereta listrik dan kereta cepat Argo Bromo Anggrek juga akan dilaksanakan
permintaan keterangan pada hari ini juga. Kami akan melakukan update apabila nanti akan ada hasil dari proses pemeriksaan tersebut. Dan kami juga akan, tim penyidik akan mendalami apakah dari kealpaan ataupun kelalaian ini mengakibatkan luka sampai dengan hilangnya nyawa seseorang. Ini juga akan harus kita dalami ya secara komprehensif. Dinas Perhubungan Kota Bekasi memindahkan taksi yang tertabrak KRL di Stasiun Bekasi Timur Kota Bekasi. Badan taksi dipindahkan dengan bantuan alat berat dari pinggir rel. Proses berlangsung selama 2 jam. Saudara, bendera setengah tiang dan tabur bunga dilakukan di area Stasiun Bekasi Timur sebagai bentuk duka cita tragedi kecelakaan kereta komuter lain dengan kereta api Argo Bromo Anggrek. Pemasangan bendera setengah tiang dilakukan di halaman Stasiun Bekasi Timur sebagai tanda duka cita terhadap peristiwa kecelakaan kereta komuter lain dengan kereta api Argo Bromo Anggrek. Warga juga melakukan tabur bunga dan menyalakan lilin di area dekat tangga masuk menuju peron. Sementara, meski sudah dipindahkan, gerbong kereta yang rusak masih berada di sisi pinggir rel dan ditutup terpal. Pasca kecelakaan, uji coba perjalanan kereta di Stasiun Bekasi Timur dilakukan. Uji coba meliputi kelayakan rel dan sistem persinyalan agar keselamatan penumpang menjadi prioritas. Namun Kementerian Perhubungan masih menunggu persetujuan KNKT sebelum layanan kereta rel listrik rute Cikarang Bekasi kembali beroperasi atau dibuka kembali. Hari ini insya Allah apabila telah diberikan clearance oleh KNKT, karena KNKT adalah menjadi pihak yang bertanggung jawab dalam melakukan investigasi. Apabila sudah ada clearance dari KNKT, siang ini kami akan membuka kembali layanan KRL Jabodetabek yang dari Cikarang dan Bekasi Timur untuk bisa beroperasi lagi. Sekarang kami dalam tahapan proses persiapan uji coba, baik uji coba rel maupun persinyalan dan sebagainya untuk memastikan bahwa stasiun sini sudah bisa melayani kembali KRL. Yang paling utama adalah keselamatan. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA Arifah Fauzi meminta maaf soal usulan gerbong KRL khusus perempuan dipindah. Usai pernyataannya pada Selasa 28 April kemarin, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi menyadari bahwa pernyataan tersebut kurang tepat. Arifah sempat mengusulkan agar gerbong khusus perempuan dipindah ke tengah rangkaian kereta. Usulan ini muncul setelah insiden kecelakaan di gerbong terakhir di Stasiun Bekasi Timur. Melalui Instagram Kementerian PPPA, Arifah Fauzi menyampaikan permohonan maaf ke masyarakat, terutama untuk para korban dan keluarga. Arifah juga menyebut tidak bermaksud mengabaikan keselamatan kaum pria. Terkait pernyataan saya pasca insiden kecelakaan kereta di Bekasi Timur, saya menyadari bahwa pernyataan tersebut kurang tepat. Untuk itu, saya memohon maaf sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat, khususnya kepada para korban dan keluarga korban yang merasa tersakiti atau tidak nyaman atas pernyataan tersebut. Tidak ada maksud dari saya untuk mengabaikan keselamatan penumpang lainnya. Saya memahami bahwa dalam situasi duka seperti ini, yang menjadi fokus utama adalah keselamatan, penanganan korban, serta empati kepada seluruh keluarga yang terdampak. Kita semua sepakat bahwa keselamatan seluruh masyarakat adalah prioritas nomor 1, baik perempuan maupun laki-laki. Saat ini,
prioritas utama pemerintah adalah memastikan penanganan terbaik bagi seluruh korban, baik yang meninggal dunia maupun yang mengalami luka-luka. Sesuai arahan Bapak Presiden, seluruh proses penanganan dilakukan secara cepat, adil, dan menyeluruh. Kementerian PPPA hadir untuk memastikan hak korban dan anak-anak yang ditinggalkan orang tuanya dalam tragedi ini tidak terabaikan. Saudara, jenazah Mia Citra Rumaisya yang menjadi korban tabrakan kereta api Argo Bromo Anggrek dan KRL tiba di kampung halamannya pada Rabu malam di Desa Tambak Boyo, Ngawi, Jawa Timur. Informasi lengkapnya hadir usai jeda. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, jenazah Mia Citra Rumaisya yang menjadi korban tabrakan kereta Argo Bromo Anggrek dan KRL tiba di kampung halamannya pada Rabu malam di Desa Tambak Boyo, Ngawi, Jawa Timur. Jenazah Mia disambut keluarga dan juga kerabat dengan penuh rasa duka. Setelah sempat disemayamkan di dalam rumah duka, jenazah kemudian dibawa ke masjid untuk disolatkan. Pemakaman kemudian segera dilangsungkan dengan diiringi warga desa Tambak Boyo. Mia, saudara, adalah satu dari korban meninggal dunia ke-16 dalam insiden kecelakaan kereta di stasiun Bekasi Timur. Mia sempat dievakuasi dalam keadaan selamat dan menjalani operasi di rumah sakit. Kakinya itu biru, Pak. Kakinya itu biru, jadi darah nggak ngalir. Itu yang menyebabkan anak saya rasanya kan kalau orang Jawa ngomong kan pegel, ngilu. Jadi dokter juga menyaranin dioperasi. Jadi setelahnya keluar dioperasi sih lancar darah ya, darah lancar dan anak saya tambah sehat sebenarnya gitu. Tapi ya kembali ke yang di atas. Jadi memang saya serahkan ke atas, kalau alam itu lebih baik, mungkin lebih baik untuk anak saya untuk diambil awal. Sementara saudara, rekan kami, sahabat kami, Nur Ainia Eka Rahmadina pada Rabu pagi dimakamkan di TPU Mangunjaya, Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat. Tak hanya dirasakan keluarga besar Ain, duka mendalam juga begitu terasa bagi keluarga besar Kompas TV. Keluarga besar mengiringi jenazah Nur Ainia Eka Rahmadina menuju tempat peristirahatan terakhir. Keluarga besar Kompas TV dan juga rekan-rekan yang selalu bersama Ain menjalani hari-harinya bertugas juga ikut menemani dan mengantarkan Ain ke pemakaman. Nur Ainia Eka Rahmadina wafat dalam tragedi kecelakaan kereta di area stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat. Senanglah kakakmu yang luar biasa ini sebagai seorang pejuang. Banggalah pada Kak Ain. Ingatlah ia dengan cara yang selama ini selalu kita ingat. Pribadi yang ceria, priang, dan senantiasa mengasihi tidak saja sesama tapi makhluk hidup. Pak Hari dan Bu Iva, meskipun Ain sudah tidak ada, tetapi izinkan Kompas TV selalu menjadi keluarga besar untuk Pak Hari dan Bu Iva. Silaturahmi jangan pernah putus dan jangan pernah sungkan untuk selalu bisa berkomunikasi dengan Kompas TV. Sementara itu, Saudara, Direktur Utama PT KAI Bobi Rashidin melayat ke rumah duka karyawan Kompas TV Nur Ainia Eka Rahmadina pada Rabu sore. Bobi, Saudara, mengucapkan bela sungkawa kepada pihak keluarga atas kepergian Aini. Ya, kami baru melayat ke keluarga almarhumah Ainia, menyampaikan duka yang sangat mendalam dan tentunya permintaan maaf kami, dan kami menyampaikan juga ada sedikit santunan dari kami
dan begitu juga dari kereta komuter. Oke. Dukungan dan ungkapan duka cita untuk keluarga Ainia Rahmadina, karyawan Kompas TV yang meninggal dunia dalam tabrakan kereta di stasiun Bekasi Timur, juga datang dari sejumlah tokoh, saudara. Seperti dari Ketua DPR RI Puan Maharani, Menteri Komdigi Mutia Hafid, Wakil Menteri Komdigi Anggara Kaprabowo, hingga CEO Kompas Gramedia, Lili Utama. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengunjungi korban kecelakaan kereta yang dirawat di RSUD Kota Bekasi dan dipastikan korban luka dan meninggal dunia akan mendapatkan santunan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dan Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman mengunjungi korban kecelakaan kereta di RSUD Kota Bekasi. Gubernur Jawa Barat bilang di RSUD Bekasi masih ada 2 pasien yang dirawat di ruang ICU dan 1 dinyatakan meninggal dunia pada kemarin siang. Dalam kunjungannya di ruangan korban, Deddy Mulyadi menyatakan santunan sebesar 10 juta rupiah diberikan bagi korban luka yang dirawat dan 50 juta rupiah bagi korban meninggal dunia. Pasiennya kalau secara umum sudah membaik, tinggal yang di ICU 3 orang. 3 orang, yang 1 sudah meninggal, tinggal 2 orang lagi, tapi mudah-mudahan bisa sembuh. Ya. Kalau yang lainnya sudah bisa senyum, sudah bisa saya ajak bicara. Tip ke setiap pasien masing-masing 10 juta rupiah untuk seluruh pasien yang sekarang masih dirawat di seluruh Kota Bekasi. Sudah titip tadi. Saya sudah sesuai dengan yang saya ucapkan ketika pagi, setiap yang meninggal itu dikasih 50 juta. Lalu bagaimana kondisi korban kecelakaan kereta api yang masih dirawat di RSUD Kota Bekasi? Sudah ada jurnalis Kompas TV Claudia Carla dan juga juru kamera Hanil Rivelino di sana. Selamat pagi Carla. Carla, jadi hingga pagi ini total ada berapa korban kecelakaan kereta api yang sampai saat ini masih dirawat di RSUD Kota Bekasi dan bagaimana kondisi korban saat ini, Carla? Selamat pagi Adisi dan juga saudara. Dari 54 korban kecelakaan kereta yang dievakuasi ke RSUD Kota Bekasi, 23 diantaranya masih menjalani perawatan di RSUD Kota Bekasi. Jika sebelumnya diberikan informasi dari Dirut RSUD Kota Bekasi yang mengatakan bahwa rata-rata untuk kondisi korban yang dilarikan ke RSUD Kota Bekasi ini diantaranya menderita luka memar hingga patah tulang. Dan kemudian informasi terakhir yang kami dapatkan memang sebelumnya ada 3 diantaranya yang berada di ruang ICU dan 1 orang yang berada di ruang ICU tersebut dinyatakan meninggal dunia pada hari Rabu kemarin. Di mana untuk hingga saat ini Adisti dan juga saudara jumlah korban meninggal dunia di RSUD Kota Bekasi ini sejumlah 4 orang, yakni Nur Laila, Nuryati, Enggarretno dan juga Mia Citra. Di mana untuk Nur Laila, Nuryati dan Enggarretno ini dinyatakan meninggal dunia pada hari Selasa. Namun untuk korban meninggal terakhir yang ada di RSUD Kota Bekasi atas nama Mia Citra ini dinyatakan meninggal dunia pada hari Rabu pagi kemarin setelah sempat dirawat di ruang ICU dan telah menjalani operasi. Dan hingga saat ini Disti dan juga saudara kami masih menantikan pernyataan dari pihak RSUD Kota Bekasi terkait bagaimana kondisi pasien yang 2 diantaranya yang kemarin masih berada di ruang ICU, apakah sudah dipindah ke ruang rawat inap atau masih berada di ruang ICU tersebut. Namun kami masih belum diberikan informasi lebih lanjut terkait dengan hal tersebut. Namun kalau melihat kondisinya dengan penambahan korban meninggal 1 orang ini, jumlah korban meninggal secara keseluruhan ini menjadi 16 orang, di mana secara total yang tersebar di sejumlah rumah sakit di wilayah Bekasi ini ada sejumlah 97 korban meninggal 16, korban hidup 81, yang menjalani rawat inap 48 dan juga rawat jalan 38. Kembali ke studio.
Baik, sampai saat ini 23 orang masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi. Sementara untuk korban meninggal dunia, totalnya ada 16 orang yang meninggal dunia akibat tragedi kecelakaan maut yang terjadi di stasiun Bekasi Timur. Terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV Claudia Carla dan juga juru kamera Haniel Rivelino melaporkan langsung dari RSUD Kota Bekasi. Ikatan Hakim Indonesia dan Persatuan Jaksa Indonesia menjalin nota kesepahaman untuk memperkuat sinergi antara aparat penegak hukum. Penandatanganan dilaksanakan di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta Selatan, Selasa 14 April 2026 lalu. Nota kesepahaman ditandatangani oleh Ketua Umum PPIKHI Profesor Yanto dan Ketua Umum Persaja Profesor Asep Nurmulyana. Kegiatan ini turut disaksikan Ketua Mahkamah Agung Profesor Sunarto serta Jaksa Agung Profesor Sanitiar Burhanuddin. Jadi MOU hari ini itu isinya itu kesepahaman antara Ikatan Hakim Indonesia dengan Persaja, itu berkaitan dengan tukar-menukar informasi, kemudian tukar-menukar narasumber, tukar-menukar tenaga pengajar, ya. Kemudian juga tentunya yang selama ini sudah kita lakukan itu pendidikan atau pelatihan teknis antara gabungan antara para jaksa dan para hakim itu sudah sering kita lakukan. Nah, kemudian biar ini berkelanjutan, maka kemudian Pak Jam Pidum, kebetulan beliau itu Ketua Persaja, itu kemarin bincang-bincang untuk kemudian ditindaklanjuti dengan MOU. Yang pada intinya sebagaimana disampaikan Pak Yanto, bagaimana memperkuat organisasi kami dari Persaja dengan IKHI, yang memang selama ini kami sering berkoordinasi, kolaborasi di berbagai hal, terutama juga memperkuat lagi bagaimana dengan terbitnya undang-undang baru, ya, Undang-Undang 1 2023 tentang KUHP nasional, 20 2005 tentang KUHP baru, dan juga Undang-Undang 1 2006 tentang disiplin. Meski menjalin kolaborasi, kedua pihak menegaskan tetap menjaga integritas dan independensi masing-masing lembaga. Kerjasama ini diharapkan mampu mendorong penegakan hukum yang lebih efektif, serta lebih mempercepat transformasi hukum di Indonesia. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan mengaudit menyeluruh keselamatan perkereta-apian pasca kecelakaan kereta di Bekasi Timur pada Senin malam. Lalu apa saja yang perlu dibenahi dan bagaimana sebenarnya sistem keselamatan yang seharusnya distandarkan? Kami akan diskusikan sesaat lagi. Tragedi kereta api Argo Bromo anggrek menabrak KRL komuter lain di stasiun Bekasi Timur jadi alarm keras bagi sistem perkeretaapian Indonesia. Pasca peristiwa itu, Presiden Prabowo Subianto berjanji akan perbaiki operasional kereta api dengan membangun jalan layang atau flyover penyeberangan di lintasan rel kereta api. Ia juga mengakui masih banyak titik penyeberangan rel kereta tanpa penjagaan petugas. Kita perhatikan lintasan-lintasan kereta api ini banyak yang tidak dijaga, ya, banyak tidak dijaga. Di Jawa ada 1.800 titik yang juga lintasan seperti ini. Kita akan perbaiki semua, ya, lintasan tersebut, ya, dengan apakah dengan dia lakukan pos jaga atau dengan flyover, ya. Nanti pelaksananya kita tunjuk. Kita perhitungkan sekitar hampir 4T, ya, 4 triliun, ya. Berdasarkan keterangan saksi, kecelakaan bermula karena KRL lain yang mengarah Jakarta menabrak sebuah taksi yang mogok di perlintasan dekat stasiun Bekasi Timur.
Akibatnya, sebuah rangkaian KRL lainnya yang seharusnya menuju arah Cikarang ikut berhenti di stasiun Bekasi Timur menunggu perlintasan kembali normal. Tiba-tiba dari arah Jakarta, kereta Argo Bromo Anggrek menabrak gerbong perempuan di bagian belakang KRL. Menteri Perhubungan Dudi Purwaganti memastikan kecelakaan ini jadi momentum evaluasi total infrastruktur kereta api. Utamanya percepatan penyelesaian proyek double track atau rel 4 jalur untuk memisahkan jalur KRL dan kereta jarak jauh guna mengurangi risiko kecelakaan. KRL dan juga gerbong Argo Bromo ini dalam satu jalur, Pak. Ini kan seharusnya dua sistem yang berbeda. Mungkin bisa dijelaskan, Pak. Apakah memang lazim, Pak, di satu jalur? Nanti kita lihat hasil investigasi KNKT, ya. Sabar. Sebagai bagian dari evaluasi kami untuk double track itu ya, termasuk juga mengenai elektrifikasi, itu sudah merupakan bagian daripada evaluasi kami terhadap layanan kereta api khususnya yang KRL. Insya Allah mungkin ke depannya kita akan segera merealisasikan pemasangan palang pintu untuk lintasan sebidang. Masyarakat Transportasi Indonesia MTI menyoroti perlintasan sebidang yang seringkali jadi awal mula kereta menabrak kendaraan lain. Ini salah satunya yang harus dibenahi. Sebenarnya yang paling rumit itu adalah di perlintasan sebidang atau CPL ini. Karena kalau bahasa saya itu memang dari dulu memang ranah ini secara hukum adalah abu-abu. Walaupun pemerintah bicara ini sudah selesai masalahnya, tapi kenyataannya tidak pernah selesai. Karena yang bertanggung jawab di sana, yang paling bertanggung jawab di sana itu siapa yang leadnya di sini belum ada juga. Ya. Mungkin semua instansi bertanggung jawab juga ya. Mungkin PT KAI selaku operator juga bertanggung jawab. Ya. Kementerian Perhubungan juga selaku regulator juga bertanggung jawab di sana karena menaungi dua direktorat perkeretapian dan juga direktorat perhubungan darat. Pasca kecelakaan operasional di stasiun Bekasi Timur berangsur normal. PT KAI juga bilang layanan kereta jarak jauh mulai normal per Kamis 30 April. Tim Liputan Kompas TV. Saudara Presiden Prabowo Subianto mendesak audit keselamatan perkereta apian. Apa yang bisa dilakukan untuk jangka pendek, menengah, dan juga jangka panjangnya? Kita akan ulas bersama dengan Syaiful Huda yang merupakan Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI dari fraksi PKB. Telah bergabung bersama kami melalui sambungan daring, dan juga ada Wakil Ketua Forum Perkereta Apian Transportasi Indonesia atau MTI, ada Mas Muhammad Fahmi Arsyad. Selamat pagi Pak Huda dan juga Mas Fahmi. Selamat pagi Mbak. Pagi Mas Fahmi. Tentu, ya, pagi Pak Huda. Tentu kita prihatin begitu ya, apa yang terjadi, evaluasi semacam ini dimulai atau diawali dengan adanya tragedi dulu, baru kemudian ada evaluasi. Saya ingin tanya dulu ke Pak Huda. Pak Huda, Anda sebagai perwakilan kami begitu ya, masyarakat begitu, di Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI, bahkan Presiden pun sudah mendesak adanya audit keselamatan perkereta apian. Dari Komisi 5 DPR RI, kapan rencananya akan memanggil otoritas terkait untuk membahas hal ini, dan apa yang akan didorong oleh Komisi 5 DPR RI untuk evaluasi secara menyeluruh? Secepatnya, karena kebetulan kami masih dalam waktu reses ini, tapi awal Mei kami sudah masuk masih masa sidang. Begitu kami masuk, nanti akan kami undang langsung Kementerian Perhubungan, KAI, dan semua stakeholder terkait gitu. Nah tentu sekali lagi kalau ditanya apakah ini ada aspek keselamatan yang belum sepenuhnya terpenuhi, jawabannya iya. Jadi isu menyangkut soal keselamatan ini terus tertunda berulang-ulang. Karena itu kita dapati wajah yang lama menyangkut soal isu keselamatan terkait dengan transportasi publik kereta api kita. Paling tidak ada 3 hal yang berulang-ulang kami diskusikan tapi belum masih tertunda itu. Yang pertama menyangkut soal sarana dan prasarana itu.
Jadi pelintasan sebidang itu yang ribuan jumlahnya seluruh Indonesia itu dan terbanyak di Jawa. Sampai hari ini tata kelolanya memang masih compang-camping. Peristiwa bulak kapal pelintasan sebidang di Bekasi Timur itu semestinya kira-kira 10 tahun atau 15 tahun yang lalu sebenarnya sudah tidak boleh ada lagi. Harus tergantikan baik underpass maupun flyover gitu. Nah, tapi faktanya hari ini kita dapati bahkan palang pintunya aja juga tidak ada di sana. Padahal frekuensi jalur ini cukup tinggi sekali. Dan apakah ada aspek kelalaian? Nanti kita lihat hasil investigasi dari KNKT. Yang kedua adalah isu menyangkut soal evaluasi menyeluruh ke depan adalah soal sistem. Sistem mulai ini menyangkut soal sistem kita ini dalam kereta api ini dengan sistem persinyalan dan seterusnya itu, apakah sudah memadahi dalam situasi traffic yang cukup tinggi itu. Nah, kelihatannya memang perlu dilakukan double sistem begitu ya, yang nggak cukup persinyalan, double proteksi. Begitu ada error pada konteks persinyalan, ada yang masih dipegang untuk baik oleh masinis maupun semua pihak terkait dengan keselamatan ini. Dan hari ini kita memang belum mendapati itu. Tentu yang ketiga soal SDM. Kita butuh isu menyangkut soal human error yang berkali-kali jadi isu. Harus kita sudahi dengan SDM yang memadahi, kapasitas SDM kita terus bagus, dan tentu soal kedisiplinan, gitu. Jadi 3 hal ini begitu konslet satu akan berisiko semuanya. Ada efek domino di sana ya Pak Huda ya? Persis, jadi disiplin juga menjadi faktor maha penting. Peristiwa kemarin yang diawali dengan mobil taksi, itu kan kira-kira ada peristiwa yang kedisiplinan yang kira-kira belum terlaksana dengan baik, tapi saat yang sama infrastrukturnya, palang pintunya nggak ada juga. Dan seterusnya itu. Karena itu saya kira ini bagian dari evaluasi kita ke depan, dan semangatnya tidak, sekali lagi ini bukan soal ada anggaran atau tidak ada anggaran. Ini soal pengarus utamaan kita menyangkut soal isu keselamatan untuk transportasi publik kita. Dalam hal ini adalah kereta api. Oke, negara harus menjamin, negara harus hadir untuk bisa memberikan keselamatan kepada warganya saat menaiki transportasi publik yang kemudian sudah disiapkan atau disediakan oleh pemerintah ya Pak Huda ya? Persis, dan karena itu dedikasi Pak Presiden langsung merespon, ini saya kira momentum yang terbaik. Kita kawal nanti di DPR, kita pastikan Kementerian Teknis mengeksekusi dengan baik dan cepat, gitu. Kalau enggak, kita akan menghadapi situasi potensi kecelakaan dan tragedi kembali, dan ini nggak boleh terulang. Oke, saya mau ke Mas Fahmi. Mas Fahmi, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Huda begitu, ada 3 fokus utama yang kemudian nanti harus ada evaluasi menyeluruh. Pertama adalah soal persinyalan begitu ya, kemudian juga ada beberapa termasuk yang menjadi sorotan adalah dengan diksi compang-campingnya manajemen soal perlintasan sebidang yang seharusnya ini sudah bisa dibenahi 10 sampai 15 tahun yang lalu. Jadi sebenarnya apa yang menjadi hambatan soal perlintasan sebidang yang masih compang-camping? Hambatannya apa? Ya, izin menjawab dan meneruskan dari Pak Huda tadi, bahwa memang betul pintu pelintasan itu memang PR yang udah lama ya Mbak di dunia perkereta apian. Dan ini memang kita bisa lihat bahwa dibarengi juga oleh pembangunan developer yang dulu tuh sawah atau tanah kosong di pinggiran kota Jakarta, kemudian developer itu banyak yang ngebangun di situ, Mbak, yang dulunya tanah kosong, sawah kosong, tiba-tiba ada perumahan, pada akhirnya banyak bermunculan pintu pelintasan liar di sana.
gitu. Oleh karena itu dari kami izin Pak Huda, semoga bisa diteruskan ya Pak. Harapan kami dari MTI bisa ada SKB 3 Menteri Pak, dari Kementerian PU, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Dalam Negeri Pak. Karena memang kalau di Undang-Undang Jalan Raya, kemudian di Undang-Undang Perkeretaapian itu kan pintu perlintasan itu sebetulnya menjadi tanggung jawab dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah, tergantung kelas jalannya Pak. Gitu. Nah, harapannya ini sebagai momentum supaya ketika ada SKB 3 Menteri dengan perintah Pak Presiden anggaran 4 triliun itu bisa selaras Pak. Jadi bisa tepat sasaran nanti. Seperti itu harapan kami dari MTI, Mbak. Oke, Pak Huda. Untuk perlintasan sebidang, kalau dari MTI sendiri mendorong adanya SKB 3 Menteri, Pak Huda. Ya kira-kira begini, prinsipnya tidak boleh saling nunggu. Ada perlintasan yang melalui jalur jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten kota yang di dalam permen terakhir itu memang dikasih kewenangan masing-masing. Jadi pada konteks itu begitu masing-masing jadi masing-masing juga gitu. Kita ingin misalnya perlintasan yang paling banyak kan memang di jalan daerah, dalam ini kabupaten kota. Kalau kabupaten kota misalnya mendeklarkan aja bahwa kami nggak mampu, kami nggak punya anggaran untuk membangun, kami nggak punya anggaran untuk menggaji petugas, kami tidak punya anggaran untuk membangun sarana prasarana permukaan jalan sama dengan permukaan rel, yang biar nggak berisiko semua orang tiba-tiba macet di situ. Ini kira-kira komunikasinya itu nggak jalan, Mbak. Gitu. Kalau misalnya kementerian teman-teman kabupaten kota mendekir kami nggak mampu, kami berharap secepatnya itu harus ditangani langsung oleh pemerintah pusat. Nah, selama ini kelihatannya sinergi itu tidak terjadi dengan baik, karena itu kita ingin begitu tidak declare tidak mampu pemerintah daerah, pemerintah pusat kita minta untuk secepatnya langsung men-take over. Gitu. Termasuk siapa yang bertanggung jawab? Menurut saya sudah semuanya, walaupun tadi sudah ada tanggung jawab masing-masing karena di perlintasan ada di jalan masing-masing, provinsi, pusat, dan kabupaten kota, udah dipastikan aja pusat misalnya begitu. Karena ini sekali lagi sesuatu yang nggak bisa ditunda, kira-kira begitu. Tapi kemudian mungkin saya rasa perlu juga adanya SKB 3 Menteri, jadi kemudian pemerintah provinsi, pemerintah kota, Pemkot atau Pemkap ini bisa lebih lega dalam tanda kutip ya ketika memang ada SKB 3 Menteri, jadi soal anggaran, soal dana yang selalu mentok gitu ya urusannya, pasti akan selalu mentok, ini bisa dipermudah dari pemerintah pusat, Pak. Ya, pada konteks regulasi sebenarnya sudah ada semua. Tapi memang pada sekali lagi memang isu kita dari dulu kan isu soal implementasi. Nah pada konteks itu bahwa masih butuh turunan lagi SKB dan sebagainya oleh teman-teman MTI, kami sangat setuju dan mendorong. Tapi prinsipnya secepatnya terrealisasi di lapangan, dan kami setuju Pak Presiden langsung mengambil sikap tegas menyangkut soal perbaikan pelintas sebidang ini. Karena memang 70% kecelakaan karena akibat persoalan manajemen dan tata kelola di pelintasan sebidang. Oke, saya mau ke Mas Fahmi dulu. Mas Fahmi, kalau soal audit keselamatan yang memang sudah didesak langsung oleh Presiden Prabowo Subianto untuk bisa segera dilakukan secara menyeluruh, kalau dari MTI sendiri melihat untuk jangka pendeknya, apa yang paling urgent bisa dilakukan? Jadi yang paling urgent yang bisa dilakukan adalah terkait dari sisi prasarana ya, Mbak, dari sisi pintu kelintasan memang paling tidak ada langkah-langkah yang cepat, misalnya dipasang early warning system gitu. Jadi ketika kereta mendekat itu paling tidak ada sirene yang berbunyi, itu juga bisa diimplementasikan. Kemudian pendidikan terhadap penjaga pintu, Mbak, itu juga harus di-refreshment karena di beberapa kondisi. Jadi kalau kita buka data itu sepanjang 2026 kejadian kecelakaan di pintu perlintasan
baik yang liar maupun yang terjaga itu ada 40 sampai terakhir di kejadian Bekasi kemarin. Nah, ini ada beberapa kejadian, kami mencatat ada 7 kejadian yang memang diakibatkan karena si penjaga pintu belum tersertifikasi dengan baik. Artinya ketika ada keadaan darurat, itu kan ada kode atau semboyan yang bisa dipahami masinis. Nah, tapi ketika semboyan itu sembarangan kan masinis tidak menganggap bahwa itu sebagai semboyan darurat begitu, Mbak Baga. Nah, ini yang butuh di refreshment lagi tuh si teman-teman di penjaga pintu gitu. Selain itu dari Kementerian Perhubungan, dari Dirjen Perkeretaapian juga punya namanya sistem manajemen keselamatan perkeretaapian, Mbak. Nah, itu bisa dilakukan ramcek atau pengecekan langsung ke lapangan. Jadi supaya dari teman-teman regulator juga mereka bisa melihat kondisi aktual di lapangan, kemudian bisa disesuaikan tadi dengan rencana kedepannya. Seperti itu, Mbak. Oke, berarti kecakapan begitu ya, kecakapan kompetensi ya, begitu, betul. Itu juga menjadi faktor yang krusial, tidak hanya bagi masinis tapi juga penjaga pintu perlintasan ya? Ya, betul, betul. Karena memang kalau kita lihat selama ini mungkin kita menganggap bahwa si pengguna jalan raya yang menerobos ya, tapi faktanya di lapangan adalah sepanjang 2026 ini ada beberapa kejadian yang karena si penjaga pintunya yang belum tersertifikasi atau sedikit lalai seperti itu, Mbak. Oke, itu kalau urgennya untuk jangka pendek begitu ya, kalau menurut Ya, Anda. betul. Tapi kalau dari MTI sendiri, kalau untuk jangka menengah dan juga jangka panjangnya, apa yang menjadi catatan untuk masukan untuk pemerintah dalam hal ini adalah juga untuk DJKA? Ya, jadi untuk jangka menengah dan jangka panjang tentu audit tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Huda bahwa ada, kalau kami mencatat ada 5 item izin Pak Huda. Jadi ada item sarana, kemudian prasarana, SDM, SOP, dan regulasi. Kalau untuk sarana bisa pengecekan jangka pendek juga, itu pengecekan kondisi roda, rem, kemudian klakson, semboyan 35, kemudian bagaimana wiper, kemudian sistem komunikasi radio dari pusat kendali ke masinis, itu bisa dicek dalam jangka pendek. Kemudian dari sisi prasarananya juga untuk sinyal dan pintu perlintasan. Gitu. Dari sisi SDM, lisensi, kemudian kepatuhan terhadap SOP, izin Pak. Jadi kita harus melihat bahwa apakah teman-teman yang ada di lapangan ini sudah patuh terhadap SOP. Nah, itu juga harus dicek dengan refreshment tadi. Kemudian SOP saat kondisi darurat. Nah, kemarin kejadian ketika ada trigger dari KRL yang menempel taksi, kemudian kereta berhenti di kilometer, kemudian setelah itu dilanjutkan kereta berhenti di Bekasi Timur dan tertubruk oleh Bromo Anggrek. Nah, ini SOP kondisi darurat ini yang mungkin harus diupdate lagi nih, diperbaiki lagi. Oke, untuk regulasi, Mbak. Oke, untuk SOP dulu, SOP kedaruratan pada saat ada insiden kereta yang soal insiden tertabrak itu, yang soal supir taksi daring, seharusnya SOP-nya seperti apa? Karena kan kalau kita lihat komuter lain itu yang Bekasi yang kemudian ditabrak oleh kereta Argo Bromo Anggrek ditabrak di stasiun Bekasi Timur. Seharusnya di stasiun kereta yang berada di stasiun itu dalam tanda kutip adalah aman, seharusnya posisinya aman. SOP apa yang kemudian melenceng di sini? Ya, sebetulnya kita masih harus menunggu ya, Mbak, bagaimana investigasi KNKT. Tapi kalau secara teknis yang ada di lapangan itu komunikasi antara stasiun sama masinis itu tidak diperbolehkan secara langsung, Mbak. Jadi sistem komunikasinya harus lewat pusat kendali, dari pusat kendali baru ke masinis. Nah, ini sebetulnya SOP yang berlaku selama ini, Mbak. Nah, ketika kondisi darurat mungkin bisa komunikasi antara stasiun dan masinis diberlakukan seperti itu, Mbak. Jadi karena gini, kalau kita lihat kondisi di lapangan, jarak antara Bekasi sama Bekasi Timur itu hanya 2,5 km, Pak. Nah, di jarak seperti itu, KRL butuh waktu 6 menit 13 detik dari Bekasi ke Bekasi Timur. Sementara kereta jarak jauh dengan kecepatan 110 km per jam, itu butuh waktu hanya 1 menit 15 detik, Pak. Jadi, ketika ada kondisi darurat, sepersekian detik, kemudian komunikasi itu delay yang diterima masinis, maka pengereman ini kan nggak akan sampai, Pak. Karena
secara teori jarak pengereman itu 700 sampai 1.200 meter. Dengan kecepatan 110 kemarin itu butuh 1,130 meter, Mbak. Nah, aktualnya kemarin jarak pengereman itu kurang dari 500 meter. Seperti itu, Mbak. Itu hitungan teknis ya, Mbak. Jadi untuk SOP pada saat kedaruratan seharusnya seperti apa? Untuk komunikasi. Jadi memang jadi memang kondisi darurat ini kan kondisi yang memang harapannya tidak pernah terjadi ya, Mbak. Tapi ketika itu terjadi, maka butuh kesiapsiagaan untuk semua teman-teman di lapangan, Mbak. Nah, ini yang mungkin belum cakap gitu dan butuh di refreshment ulang gitu ketika kondisi darurat. Jadi ketika harus apa sih urutannya harus apa. Nah, ini kalau memang belum di refresh lagi atau lupa itu kan jadi pasti akan ada delay, Mbak. Ada kebingungan di situ. Oke, bagaimana Pak Huda merespon ini? Ya memang sekali lagi jangka menengah, jangka panjang manajemen risiko kita memang harus kita perbaiki dan pembaharui terus-menerus. Terutama pada traffic yang cukup tinggi ya, Jabodetabek ini. Apa yang disampaikan tadi oleh Mas Fahmi itu kira-kira rangkaian dari apa yang harus kita perbaiki, SOP, kemudian semua pelintas sebidang harus memenuhi standar pelayanan minimum, apa yang harus dibangun, SDM harus seperti apa, dan seterusnya itu. Nah, manajemen risiko kita ini paling tidak begini, jangka pendek, jangka menengah dan panjangnya proyek yang belum tuntas terkait dengan double track itu atau dui double itu sudah, itu nggak ada pilihan, harus dituntaskan. Gitu. Berapapun anggarannya, apakah ada. Pak Presiden punya komitmen yang kemarin sudah disampaikan. Gitu. Karena sudah nggak bisa lagi saya kira ditunda lagi bercampur antara jalur kereta jarak jauh dengan KRL persis itu. Yang kedua, untuk jangka pendek ini mengurangi dulu aja, mengurangi frekuensi dan frekuensi perjalanan. Yang kedua, mengurangi kecepatan. Jadi kita berharap semua kereta api jarak jauh mulai dari Jakarta sampai Jabodetabek mengurangi kecepatannya. Jadi peristiwa kemarin sesungguhnya peristiwa yang memang seolah-olah jalur bypass dan tidak ada keramaian memang, Mbak, gitu. Yang frekuensinya nggak cukup tinggi. Nah, saya kira ini bisa menjadi kesepakatan jangka pendek ini, pengurangan kecepatan sejak laju dari Jakarta Jabodetabek ini. Begitu keluar dari Jabodetabek bisa sebagaimana mestinya kebutuhan percepatan kereta api. Nah, pada konteks semacam ini saya kira ke depan termasuk perbaikan yang terus perlu kita lakukan. Saya betul-betul penasaran peristiwa kemarin itu, misalnya yang tadi disampaikan oleh Mas Fahmi secara teknis kan berarti memang nggak bisa lagi mengerem gitu. Dari kereta api Agro Bromonya. Bromo Anggrek, karena headway-nya memang Bromo Anggrek. Persis, ada dua risiko kan artinya kalau dia paksakan rem terus-menerus, gerbong bisa terbalik semuanya, tergelincir misalnya begitu. Memang risiko yang paling mungkin memang ditabrakkan gitu. Tapi apa yang terjadi memang ya itu di luar ini ya, di luar apa yang menjadi harapan kita semuanya gitu. 16 penumpang kita meninggal, perempuan, dan banyak yang kecelakaan yang lalu mengakibatkan hampir 81 orang yang sekarang mungkin tinggal 40-an yang masih dirawat di rumah sakit. Oke. Berarti itu artinya kalau dari Komisi 5 DPR RI juga tidak ada excuse lagi soal proyek double track ini memang sudah harus tidak boleh ditunda lagi, khususnya dari untuk wilayah-wilayah yang trafiknya luar biasa padatnya begitu ya, demi keselamatan. Jangan sampai bercampur
relnya antara kereta api jarak jauh dan juga kereta rel listrik atau KRL begitu ya? Betul Mbak, itu saya kira opsi yang harus dijalankan. Begitu ini masih jadi perdebatan, itu artinya kita sedang menyelenggarakan potensi tragedi akan kembali lagi. Oke, terakhir singkat saja Mas Fahmi, pesan apa yang ingin disampaikan mumpung ada dari DPR dan juga untuk pemerintah untuk bisa kedepannya bisa lebih baik lagi. Tentu kita tahu kereta api ini adalah transportasi yang banyak sekali digunakan oleh masyarakat dan karena memang murah di sana dan cepat. Ya, kalau dari kami, harapan kami sederhana Mbak. Harapannya masyarakat ini bisa merasakan hak dasar, jadi untuk aman dan nyaman saat menggunakan transportasi publik gitu. Jadi kita juga pengen mendorong supaya masyarakat juga bisa sadar, bisa tahu bahwa pintu perlintasan itu ada untuk melindungi perjalanan kereta gitu Mbak. Bukan untuk hanya sekedar ada kereta lewat kemudian dia didahulukan, enggak. Tapi memang untuk melindungi perjalanan kereta itu sesuai Undang-Undang Perkeretaapian dan Lalu Lintas Jalan. Kemudian harapan kami tadi izin Pak Huda bahwa ini bisa jadi momentum untuk perbaikan keseluruhan Pak, baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Harapan kami pintu perlintasan liar semakin banyak yang ditutup, kemudian banyak pembangunan flyover maupun underpass gitu. Jadi bisa tepat sasaran Pak. Tadi Pak izin SKB 3 Menteri Pak. Ya, siap. Oke, baik. Terima kasih Mas Fahmi dari Wakil Ketua Forum Perkeretaapian Masyarakat Transportasi MTI Muhammad Fahmi Arsyad dan juga ada Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI dari fraksi PKB Pak Syaiful Huda juga telah bergabung bersama kami. Yang terpenting adalah negara harus hadir untuk memberikan atau menjamin keselamatan masyarakatnya atau warganya dalam menaiki transportasi publik. Terima kasih Bapak-Bapak. Selamat pagi. Assalamualaikum. Terima kasih pagi. Terima kasih Pak Uda. Saudara, informasi penting lainnya masih akan kami hadirkan dari mancanegara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperingatkan Iran untuk segera menandatangani kesepakatan damai. Kembali di Sapa Indonesia pagi saudara, militer Amerika Serikat merilis rekaman marinir AS di geladak kapal MV Blue Star 3, sebuah kapal komersial yang dicurigai mencoba transit ke Iran yang melanggar blokade AS. Departemen Pertahanan Amerika mengunggah di media sosial X saat marinir AS melanjutkan blokade laut terhadap Iran. Pasukan Amerika melakukan pencegatan dan memeriksa kapal apakah terafiliasi dengan Iran. Namun, pasukan AS melepaskan kapal setelah melakukan pencarian dan mengonfirmasi kapal itu tidak memiliki rute atau singgah di pelabuhan Iran. Komando Pusat Amerika atau CENTCOM mengatakan sejauh ini 39 kapal telah dialihkan untuk operasi blokade maritim. Kebuntuan antara AS dan Iran telah diklaim efektif mencekik hampir semua ekspor melalui Selat Hormuz. Di tengah tekanan AS terhadap Iran di Selat Hormuz, Iran menegaskan perang melawan Amerika Serikat dan Israel belum berakhir. Juru bicara militer Iran menyebut pasukannya kini telah memperbarui basis data target selama gencatan senjata bergulir. Koordinasi antara tentara dan Garda Revolusi pun meningkat. به دلیل اینکه اعتمادی وجود نداره به امریکا و دشمنان ما همیشه به همون شکلی که در طول جنگ عمل می‌کردیم با جدیت تلاش کردیم اهدافمون رو بروز کنیم، بانک اهداف رو بروز کنیم.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperingatkan Iran untuk segera menandatangani kesepakatan damai. Trump bahkan menuntut Iran untuk bertindak cerdas karena upaya Washington dan Teheran untuk mengakhiri permusuhan tampaknya menemui jalan buntu. Pada platform Truth Social-nya, Trump menuliskan Iran can get their act together. They don't know how to sign a non-nuclear deal. They better get smart soon. Iran tidak becus. Mereka tidak tahu cara menandatangani kesepakatan non-nuklir. Sebaiknya mereka harus cepat pintar. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan Selat Hormuz setara dengan senjata nuklir ekonomi yang coba digunakan Iran terhadap dunia. Menurut Rubio, Iran membual tentang kemampuan mereka menyandera 25% energi dunia. Rubio menambahkan kepemimpinan Iran sangat terpecah belah dan masih mengambil pendekatan garis keras dalam pemerintahan. Sebelumnya, AS menolak tawaran Iran untuk mengakhiri perang dan membuka kembali Selat Hormuz jika AS mencabut blokade terhadap negara tersebut pada hari Selasa. Proposal tersebut akan menunda diskusi tentang program nuklir Iran. The equivalent of an economic nuclear weapon that they're trying to use against the world. And they're bragging about it. They're putting up billboards in Tehran bragging about how they can hold 25% or 20% of the world's energy hostage. Imagine if those same people had access to a nuclear weapon. They would hold the whole region hostage. The blockade is not a blockade against shipping. It's a blockade against Iranian shipping because they cannot be the sole beneficiaries of an illegal, unlawful, and unjustified system of tolling and control in the Straits. If Iran was just a radical country run by radical people, but it'd still be a problem. But they are revolutionary. In essence, they seek to expand and export their revolution. Not just what they do in Iran. That's why they're with Hezbollah in Lebanon. That's why they've supported Hamas. That's why they've supported the militias in Iraq. They don't just seek to dominate Iran. They seek to dominate the region. And imagine that with a nuclear weapon. Berikutnya, saudara, warga Iran menggelar aksi dukungan terhadap pemerintah di tengah tekanan ekonomi akibat sanksi dan blokade Amerika Serikat, serta melemahnya nilai mata uang. Demonstrasi pro pemerintah digelar di sejumlah wilayah pusat kota Teheran, Iran. Aksi ribuan warga Iran terjadi di tengah tekanan ekonomi akibat sanksi dan blokade Amerika Serikat, serta melemahnya nilai mata uang. Warga menyatakan dukungan kepada pemerintah Iran di tengah kondisi ekonomi yang memburuk. Pemerintah Iran menyebut tekanan ekonomi yang terjadi merupakan upaya menekan negara dari luar negeri. ترامپ هیچ وقت نمیتونه موفق بشه که کشور ما رو بخواد محاصره کنه یا زمینی حمله کنه. ما همه پای کار هستیم، همه مردم ما جان فدا هستن. مثل اینکه هنوز متوجه نشده که با کی طرفه. ما ایرانی‌ها قوی تر از این هستیم که بخوایم کم بیاریم. همه اومدیم کف خیابون و از کشورمون دفاع میکنیم. Usai jeda, saudara, kami akan kembali dengan informasi Kementerian Haji dan Umroh menyiapkan 122 tenaga medis untuk melayani jemaah haji yang sakit. Mereka tersebar di sejumlah sektor di Mekah, Arab Saudi. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Kembali di Sapa Indonesia Pagi, saudara. Kementerian Haji dan Umroh menyiapkan 122 tenaga medis untuk melayani jemaah haji yang sakit. Mereka tersebar di sejumlah sektor di Mekah, Arab Saudi. Jemaah haji yang menginap di hotel di Mekah tersebar di 10 sektor. Mereka semua akan mendapat penanganan dari petugas termasuk tim medis. Ke-10 sektor ini ditangani oleh 122 tim medis yang siap siaga 24 jam membantu jemaah jika mengalami gangguan kesehatan. Tenaga medis ini berpusat di Kantor Kesehatan Haji Indonesia di Mekah. Sejumlah peralatan medis disediakan mulai dari kamar perawatan hingga ruang radiologi. Layanan klinik 24 jam, rawat jalan, kemudian kita lakukan tindakan,
kemudian kita rujuk ke rumah sakit Arab Saudi. Jadi sudah ada ketentuannya, penelaksanaannya kalau jamaah haji yang termasuk triase itu level kegawat daruratan. Kalau level 1 dan 2 itu kita rujuk ke rumah sakit Arab Saudi. Sementara itu, jemaah haji mulai bergerak dari Madinah ke Mekah tanggal 30 April 2026. 12 kloter akan berangkat dari Madinah, yakni kloter dari Yogyakarta, Solo, Jakarta, Medan, Palembang, Lombok, Makassar, hingga Batam. Mereka akan melakukan umroh wajib. Untuk mengantisipasi pemeriksaan yang ketat saat menuju Mekah, Kementerian Haji dan Umroh dan pemerintah Arab Saudi akan memberikan pendampingan di setiap bus jemaah. Nanti dari tempat situ ada istilahnya mursyid lah, atau ada pendamping, guide ya, ada guide dari Arab Saudi dari tempat checkpoint tadi sampai ke hotel di kita di Mekah ini. Jadi insya Allah jemaah haji akan aman ya, karena pengecekan itu berkali-kali gitu. Bus yang mengangkut jemaah haji asal Probolinggo, Jawa Timur kecelakaan saat perjalanan ziarah ke Jabal Magnet di Madinah, Arab Saudi. 5 jemaah mengalami luka ringan. Bus yang membawa jemaah kloter 2 Surabaya tabrakan setelah sebuah kendaraan lain tiba-tiba memotong dari sisi kiri sehingga sopir kehilangan kendali. Akibat insiden, 5 jemaah mengalami luka ringan akibat serpihan kaca dan sempat mendapatkan perawatan medis. Sementara 2 jemaah sempat dirujuk ke rumah sakit di Arab Saudi untuk memastikan tidak ada luka dalam dan menunggu laporan medis sebelum diperbolehkan kembali ke kloternya. Jadi mereka KPH mengadakan kegiatan ziarah, nah kemudian ada bis yang kendaraan yang nyelonong mendadak keluar dari sisi jalan, maka bisnya tidak bisa mengendalikan diri, akhirnya tabrakan itu. Dan kita bersyukur karena tidak ada korban jiwa, bahkan tidak ada yang luka berat, luka ringan ada beberapa orang. Berikutnya, Saudara, 387 jemaah calon haji asal Provinsi Maluku Utara tiba di Asrama Haji Sudiang, Makassar, Rabu malam. 387 jemaah calon haji kloter 13 asal Provinsi Maluku Utara tiba di Asrama Haji Sudiang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu malam. Sesampainya di asrama, jemaah calon haji langsung mendapatkan layanan one-stop service. Jemaah calon haji kloter 13 akan diberangkatkan ke Tanah Suci pada Kamis malam pukul 20.50 waktu Indonesia Tengah menuju Bandara Sultan Hasanuddin. Hingga saat ini embarkasi Makassar telah memberangkatkan 4.708 jemaah calon haji dari 12 kloter ke Tanah Suci. Informasi terkini mengenai kedatangan jemaah calon haji di Asrama Haji Sudiang, Makassar, ada jurnalis Kompas TV Wafik Azizah dan juru kamera Rama Pratama. Wafik, selamat pagi. Jadi total sudah berapa jemaah calon haji yang tiba untuk hari ini? Ya, selamat pagi Okta dan juga saudara. Pagi hari ini pada pukul 8 pagi tadi waktu Indonesia Tengah, jemaah calon haji asal Kabupaten Maros tergabung dalam kloter 14 tiba di Asrama Haji Embarkasi Makassar. Sebanyak 387 jemaah calon haji sudah tiba. Nah, rencananya kloter 14 ini akan berangkat menuju Jeddah pada 1 Mei besok di pukul 3 dini hari waktu Indonesia Tengah. Saat ini seluruh jemaah calon haji sudah menerima pelayanan terpadu di Aula Arafah, di mana pelayanan terpadu di Aula Arafah para jemaah calon haji menerima layanan mulai dari pemeriksaan kesehatan hingga kemudian pembagian
gelang identitas, dan juga ada pemeriksaan kesehatan wanita usia subur juga dilakukan dalam satu tempat untuk kemudian memudahkan petugas ataupun juga memudahkan jemaah calon haji selama proses pemeriksaan kesehatan mereka di Aula Arafah. Selain itu, untuk saat ini tercatat ada 3 jemaah calon haji yang batal berangkat, 2 karena sakit dan juga 1 karena hamil. Sementara itu ada 1 jemaah calon haji asal Goa yang meninggal dunia di Arab Saudi pada minggu kemarin. Jemaah calon haji yang tiba di kloter yang tiba di asrama haji Sudiang Makassar ini saat ini masih berlangsung proses penerimaan dan juga pemeriksaan kesehatan bagi seluruh jamaah, dan pelayanan khusus tentunya diberikan pada jemaah lanjut usia karena dikhawatirkan kondisi kesehatan mereka terganggu, hingga kemudian petugas haji selalu mengusahakan memberikan pelayanan terbaik untuk mereka. Okta. Siapkan dengan pembinaan dan juga tentu pemeriksaan kesehatan tentunya bagi mereka yang lansia. Lantas Wafik, apa saja imbauan bagi jemaah calon haji sebelum nantinya mereka diberangkatkan? Iya, ada beberapa layanan terbaru ataupun juga imbauan yang disampaikan oleh petugas haji kepada jemaah calon haji. Yang pertama adalah petugas haji menyoroti bagaimana kemudian jemaah haji yang tiba di asrama haji Sudiang Makassar, karena beberapa waktu terakhir terlihat begitu jemaah calon haji yang datang menghiasi koper mereka dengan beberapa kain ataupun juga menambah hiasan-hiasan khusus di koper mereka sebagai tanda pengenal. Ini kemudian dihimbau kepada jemaah calon haji agar tidak terlalu berlebihan begitu untuk menghiasi koper mereka agar memudahkan petugas haji memasang label bagasi di koper mereka. Selain itu, selama menunggu keberangkatan, jemaah calon haji juga diimbau untuk bisa beristirahat, karena memang selama proses penerimaan jemaah calon haji ini, jemaah calon haji tidak hanya menerima pemeriksaan kesehatan ataupun juga menerima living cost, tapi juga ada pembagian identitas nusuk kepada jemaah calon haji yang menjadi identitas mereka selama berada di Arab Saudi. Selain itu, saat jemaah calon haji akan berangkat, paspor mereka baru akan dibagikan oleh petugas haji, dan rangkaian pemeriksaan imigrasi juga dilakukan di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, hingga kemudian jemaah calon haji tiba di Madinah. Tidak ada lagi rangkaian pemeriksaan dilakukan di sana. Okta. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Wafik Aziza dan juru kamera Rama Pratama dari Asrama Haji Sudiang Makassar. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Saudara, selain Masjid Nabawi, tujuan jemaah haji Indonesia saat di Madinah, Arab Saudi adalah mengunjungi Masjid Quba. Jemaah berbondong-bondong mendatangi dan melaksanakan sholat di Masjid Quba demi mengejar pahala setara umroh. Berikut liputan jurnalis Kompas TV Jihan Novita dari Madinah, Arab Saudi. Saudara, selama berada di Madinah, Arab Saudi, jemaah haji Indonesia mengisi waktu dengan sejumlah aktivitas, diantaranya adalah beribadah di Masjid Nabawi, dan juga ada yang tidak kalah penting yang dilakukan oleh jemaah haji di Madinah, yaitu mengunjungi Masjid Quba yang merupakan masjid bersejarah di Madinah, Arab Saudi. Untuk menuju ke Masjid Quba, saya bareng nih dengan sejumlah jemaah haji Indonesia, dan kebetulan disediakan mobil golf ternyata dari luar pintu 310 Masjid Nabawi. Untuk bisa naik golf car ini bayarnya 10 real per orang. Saya sekarang berada di golf car bersama jemaah haji Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu namanya Ibu siapa, Bu? Ibu Melhana. Ibu Melhana. Ini mau ke Masjid Quba ya, Bu ya? Iya. Selain memang Nabawi, tujuan Ibu untuk ke Madinah ini ya ke Masjid Quba gitu ya, Bu ya? Kenapa, Bu? Soalnya pahalanya di sana sama dengan umroh. Jadi memang sudah diniatkan. Tadi sudah wudhu belum, Bu, dari hotel? Alhamdulillah udah. Sudah wudhu ya, Bu ya. Kesini ke Masjid Quba sama siapa saja, Bu? Bertiga sama teman. Baik, Ibu, terima kasih. Sehat-sehat ya, Bu ya. Kita Amin, bareng-bareng ke Masjid Quba ya, Bu ya. Iya. Kita doa bareng, kita sholat di sana bareng biar sama-sama dapat pahala setara umroh ya, Bu ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih, Bu Melhana. Iya, saudara, jalur yang dilalui oleh golf car ini untuk menuju Masjid Quba ini adalah jalur yang sama yang dilalui oleh Rasulullah saat itu dari Masjid Quba menuju Masjid Nabawi. Jadi sama saja jika kita melewati jalur ini seperti napak tilas perjalanan Rasulullah saat itu dari Masjid Quba ke Masjid Nabawi.
Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah tadi menempuh perjalanan melalui golf car, tadi kita lewatin toko-toko, sekarang kita sudah sampai di Masjid Quba. Masya Allah, tabarakallah. Nah, kalau memang beribadah di sini tuh, kalau kita wudhu dari rumah gitu ya, dengan niat sebelum wudhu, kalau kita akan melaksanakan sholat di Masjid Quba, insya Allah pahalanya akan setara dengan 1 kali umroh. Masya Allah, tabarakallah. Jadi banyak banget jemaah haji Indonesia yang memang tujuan ke Madinah itu bukan hanya ke Masjid Nabawi, tetapi juga ke Masjid Quba, karena memang mau mendapatkan pahala yang luar biasa seperti itu. Ya, saudara, Masjid Quba memang jadi masjid favorit selain Masjid Nabawi yang dikunjungi oleh jemaah haji Indonesia selama di Madinah, Arab Saudi. Mereka ke sini dengan beberapa cara, yaitu dengan kolektif bersama rombongan, kloter, dan juga secara mandiri dengan melalui atau menggunakan golf cart yang memang disediakan dari Masjid Nabawi menuju Masjid Quba. Jihan Novita, Kompas TV, Madinah, Arab Saudi. Saudara, sejumlah hotel dipersiapkan untuk menyambut jemaah haji Indonesia yang saat ini masih berada di Madinah, Arab Saudi. Salah satunya hotel yang berada di sektor 6 Mekah ini. Apa saja fasilitas hotel ini? Berikut liputannya. Jadi ini adalah hotel di sektor 6 yang dipersiapkan untuk jemaah haji Indonesia yang saat ini masih berada di Madinah. Nah, nantinya mereka akan menetap di sini untuk jemaah haji di sektor 6. Tentu kita ingin tahu apa fasilitas yang ada di hotel ini. Yuk, kita ke dalam. Nah, ada yang menarik di sini. Di lobi hotel ternyata ada barbershop. Jadi kalau nanti jemaah melakukan tahalul atau potong rambut, tidak perlu ke Masjidil Haram atau ke Mekah karena mungkin bisa jadi antre, tapi bisa langsung ke sini. Atau yang ingin potong-potong rambut sebelum nanti beribadah supaya kelihatan lebih rapi, bisa di barbershop ini. Nah, saya tanya ke petugas ini. Insyaallah, kata beliau, karena saya kurang fasih berbahasa Arab, harganya untuk satu kam tahalul. Fulus. 10. Kita akan tanya berapa satu untuk potong rambut? 10 rial itu sekitar 45.000 atau taruhlah 50.000. Jadi bagi jemaah yang ingin potong rambut harganya 50.000 rupiah. Oke. Nanti saya akan potong rambut, insya Allah. Terima kasih. Nah, kita akan lihat lagi fasilitas yang ada di hotel ini. Jadi ini ada semacam minimarket begitu. Jadi kalau jemaah membutuhkan sesuatu tidak perlu keluar hotel. Di hotel ini sudah ada minimarketnya. Jadi ingin belanja apa saja bisa langsung di sini. Nah, salah satu fasilitas hotel yang menarik juga adalah tempat duduk atau kursi yang bisa otomatis memijit kaki-kaki kita yang sedang kelelahan setelah beribadah atau tawaf. Kita bisa duduk di sini sambil melepas penat, bisa dipijit-pijit, enak sekali. Dan ini semua adalah fasilitas yang disediakan di hotel ini. Memang jarak hotel ini di sektor 6 ini kurang lebih 2,5 km dari Masjidil Haram. Namun Kementerian Haji dan Umroh menyediakan bus sholawat yang 24 jam beroperasi secara gratis. Jadi ketika jemaah haji menginap di sini dan ingin melakukan ibadah di Masjidil Haram di depan Ka'bah, bisa menggunakan bus sholawat ini. Sofyan Hartanto, Kompas TV, Mekah, Arab Saudi. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Tetap bersama kami saudara, usai jeda Sapa Indonesia Pagi masih akan kembali. Saudara, kota Semarang, Jawa Tengah menjadi tuan rumah yang mempertemukan negara-negara ASEAN, organisasi dunia hingga pemerintah pusat untuk membahas percepatan program makan bergizi gratis atau MBG.
Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti mengatakan program makan bergizi gratis sebagai investasi jangka panjang. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti membuka Forum Internasional ASEAN ID Nourish di Kota Semarang, Jawa Tengah yang berlangsung 28 hingga 30 April. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian pertemuan yang mempertemukan negara-negara ASEAN, organisasi internasional, serta pemerintah pusat untuk membahas percepatan implementasi MBG di Indonesia. Dalam forum ini, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti mengatakan program MBG sebagai investasi jangka panjang bagi masa depan generasi bangsa. Agustina menekankan pentingnya kolaborasi lintas negara dalam memperkuat sistem pangan yang tangguh dan berkelanjutan. Selain itu, Forum Internasional ASEAN ID Nourish ini juga memberikan dampak positif bagi Kota Semarang, termasuk dari sisi ekonomi. Jadi Kota Semarang ini dikunjungi oleh seluruh kontingen dari ASEAN ya Pak. Ya, ada ditambah PBB, ada beberapa NGO dari internasional, dan ini sangat positif untuk perkembangan ekonomi di Kota Semarang. Untuk support Semarang, enjoy Semarang. Untuk support Semarang is the best untuk MBG di kota. Ini justru menjadi praktik yang bisa kita lihat. Ini ada Vietnam, Filipina sama mana tadi ya Pak ya, 3 negara. Thailand. Praktik baik. Maka saya minta ada dinas kesehatan, banyak dinas. Tadi saya jejel-jejel ke peserta dari berbagai macam dinas untuk bisa masuk Pak ya Pak. Pokoknya duduk mendengarkan praktik baiknya mereka bagaimana, terus nanti diabsorb untuk jadi kebijakan di kota tentang MBG. Selain menghadiri pertemuan, peserta Forum ASEAN juga dijadwalkan melakukan kunjungan lapangan ke sejumlah titik di Kota Semarang untuk melihat langsung kesiapan sistem distribusi dan produksi pangan di daerah. Melalui forum ini, Kota Semarang tidak hanya menjadi tuan rumah, namun juga menjadi bagian dari upaya mempercepat pelaksanaan program MBG agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Tim Liputan Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Nah, Saudara, demam film lokal merasuki jajaran Kabinet Merah Putih. Sejumlah menteri, wakil menteri perempuan, kepala Badan Komunikasi Nasional, politisi, hingga artis menghadiri acara nonton bareng film terbaru karya sutradara Wregas Banu Teja berjudul Para Perasuk. Kehadiran para pejabat negara ini menjadi bentuk dukungan nyata terhadap industri ekonomi kreatif dan kualitas film nasional yang kini semakin kompetitif. Keren banget. Rasukan itu kan susah, apalagi zaman sekarang kepikiran, tadi pagi saya ngomongin tentang attention economy. Kalau kita sekarang kebiasaan scroll TikTok cuma 3 detik begituan, per detik. Kalau untuk bisa kerasukan itu harus tadi banyak fokus, atensi. Jadi kepikiran, sebenarnya mungkin kerasukan zaman sekarang apa lebih susah ya? Wajib nonton karena filmnya benar-benar nunjukin tentang kebudayaan Indonesia dan ngingetin kita tentang social life di sekitar kita. Wajib nonton, keren banget. Mari dukung perfilman Indonesia. Beginilah respon antusias dari geng wakil menteri perempuan Kabinet Merah Putih pasca menonton film Para Perasuk karya Rekata. Film besutan sutradara Wregas Banu Teja ini dinilai syarat akan pesan dan kritik sosial yang dibalut dengan visual yang memukau. Meski bergenre horor, film ini berhasil memikat para wakil menteri untuk hadir dan memberikan apresiasi langsung. Wakil menteri juga sudah hadir di sini. Keren banget, film Indonesia bukan hanya meracik budaya Nusantara, tapi juga ini gabungan dengan seni rupa yang siap untuk go global. Keren. Tidak hanya para wakil menteri perempuan, Kepala Badan Komunikasi Nasional Kodari juga turut hadir dan mengaku terpukau dengan narasi yang diangkat. Menurutnya, Para Perasuk bukan sekedar horor biasa, melainkan potret sosial masyarakat yang dikemas dengan dialog yang sangat membumi. Menurut saya film itu bisa merasuki saya dengan satu ya, ini apa sih sebetulnya, fenomena apa? Yang kedua, saya merasa kayaknya fenomena ini ada di masyarakat, mungkin saya belum tahu. Tapi saya rasa kayaknya ini ada di masyarakat karena dari settingnya, dari dialognya, itu bahasa-bahasanya adalah bahasa-bahasa yang memang betul-betul bahasa masyarakat rakyat kita begitu. Jadi sebetulnya saya sangat penasaran karena di situ kayak ada semacam, ada komedinya, ada sosialnya, ada kesan saya pertama nih ya, kayak mistik-mistiknya begitu gitu ya. Jadi ini kombinasi yang saya kira sebetulnya memang sangat menarik. Keberhasilan film lokal menjadi tuan rumah di negeri sendiri diharapkan dapat terus memacu para sineas untuk melahirkan karya berkualitas yang mampu bersaing di kancah internasional.
Alvania Rizky, Jenifan Prapta, Kompas TV, Jakarta. Lembaga pengelola investasi global JP Morgan Asset Management menempatkan Indonesia pada peringkat kedua dunia sebagai negara paling tahan terhadap guncangan energi global, produksi batubara domestik yang besar, hingga minimnya ketergantungan terhadap Selat Hormuz dianggap jadi faktor utama Indonesia jadi negara yang tangguh menghadapi krisis energi. Berikutnya di Kompas Bisnis Saudara bersama Yan Rahman. Anda menyaksikan Kompas Bisnis Saudara bersama saya Yan Rahman. Laporan Eye on the Market yang diterbitkan oleh JP Morgan Asset Management yang dirilis pada 21 Maret 2026 menempatkan Indonesia pada peringkat kedua dunia sebagai negara paling tahan terhadap guncangan energi global. Dalam rilis JP Morgan, Indonesia dianggap tangguh terhadap krisis energi global selain karena produksi diversifikasi energi, juga dianggap memiliki ketergantungan yang rendah terhadap jalur energi global, yaitu Selat Hormuz. Menurut JP Morgan, impor minyak dan gas Indonesia melalui Selat Hormuz hanya menyumbang sekitar 1% dari total konsumsi energi primer nasional. Jauh di bawah negara-negara Asia Timur seperti Korea Selatan sebesar 33%, Taiwan dan Thailand 27%, serta Singapura 26%. Sebaliknya, saudara, laporan ini menyoroti negara-negara maju seperti Italia, Jepang, Korea Selatan, Singapura, dan Belanda sebagai yang paling rentan akibat tingginya ketergantungan terhadap impor minyak dan gas. Hal ini juga diungkap oleh Menko Perekonomian bahwa ketergantungan Indonesia terhadap energi global Selat Hormuz lebih rendah daripada negara Asia lainnya. Sedangkan JP Morgan Asset Management menempatkan Indonesia di peringkat kedua sebagai negara paling tahan terhadap guncangan energi global. Beberapa negara lain kami lihat pada saat pertemuan ASEAN Zero Emission Commission ada 12 negara yang dipimpin oleh Perdana Menteri Takaichi Sanai. Ini mengatakan 70% negara Asia ini sangat tergantung kepada Middle East, kepada Selat Hormuz, namun Indonesia tidak. Jadi itu yang Indonesia bergantung sekitar 20%, jadi Indonesia relatif menjaga ketahanan pangan karena Indonesia juga sebagian besar energi mix untuk listrik itu berbasis kepada batu bara dan gas. Sehingga tentu ini memperkuat resiliensi kita di bidang energi. Sebelumnya, saudara, laporan JP Morgan menganalisis sebanyak 52 negara yang mewakili sekitar 82% konsumsi energi dunia dengan menggunakan indikator Total Insulation Factor, yakni ukuran komposit yang mengagregasi 4 komponen utama sumber energi domestik seperti produksi gas domestik, produksi batu bara domestik, pembangkit nuklir, dan energi terbarukan. Sebagai persentase dari Useful Final Energy Nasional, Indonesia mencatatkan insulation factor sebesar 77%, hanya terpaut tipis di bawah Afrika Selatan sebesar 79% dan di atas Tiongkok sebesar 76%, serta Amerika Serikat 70% dan Australia 68%. Mengapa kemudian Indonesia dianggap sebagai negara yang tangguh menghadapi krisis energi global? JP Morgan ini menganggap kekuatan ketahanan energi Indonesia ditopang terutama oleh kontribusi signifikan produksi batu bara domestik yang memenuhi sekitar 48% konsumsi energi akhir nasional. Kemudian juga produksi gas bumi domestik sebesar 22%, serta produksi energi terbarukan sebesar 7%. Hanya komponen produksi pembangkit nuklir yang tidak dimiliki Indonesia, sehingga skornya 0%. Dalam laporannya, JP Morgan secara eksplisit mengelompokkan Indonesia bersama Tiongkok, India, Afrika Selatan, Vietnam, dan Filipina sebagai kelompok negara yang memperoleh manfaat substansial dari produksi batubara domestik pada periode guncangan energi.
Saudara, lembaga pengelola investasi global JP Morgan Asset Management ini menempatkan Indonesia pada peringkat kedua dunia sebagai negara paling tahan terhadap guncangan energi global. Apa yang perlu diwaspadai dari skor gemilang ini? Seberapa penting diversifikasi sumber energi perlu dilakukan? Kita langsung tanyakan kepada Andri Satrio Nugroho, Kepala Pusat Industri, Perdagangan dan juga Investasi Indef. Mas Andri, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Yan. Mas Andri, kita lihat tadi bahwa ada JP Morgan yang menempatkan Indonesia di peringkat kedua negara paling tahan guncangan krisis energi global. Ini melihat kondisi domestik saat ini, Anda sepakat dengan rilis JP Morgan ini? Ya, tentu kalau kita melihat memang dari apa yang disampaikan di JP Morgan sendiri hanya melihat dari sisi komposisi sumber energi saja begitu ya. Tentu kalau kita melihat dari komposisi sumber energi sebesar 54%, memang kelistrikan kita didominasi oleh batu bara. Tapi kalau kita melihat dari sisi pasar begitu ya, pada hari ini sepertinya dari IHSG saja begitu ya, dari awal Januari sampai ke akhir April ini koreksi yang memang cukup tajam gitu ya. Kita melihat juga dari sisi rupiah dan juga capital outflow dari Indonesia itu cukup besar, dan menurut saya agak kontradiktif begitu ya apa yang disampaikan oleh JP Morgan dan juga kondisi ekonomi secara keseluruhan. Kalau saya melihat bahwa indikator JP Morgan ini tidak menangkap tiga realitas yang sebetulnya kita hadapi pada hari ini. Pertama, tentu kita net importir minyak, defisit migas kita sudah 29 miliar US dollar, dan kalau kita berbicara mengenai sumber dari pasokan minyak kita memang 20% dari Selat Hormuz, betul, tetapi kalau kita lihat 80%-nya memang dari Singapura dan Malaysia. Yang tidak disadari adalah pasokannya dari Singapura dan Malaysia itu juga berasal dari Middle East, dan tentunya ini tidak tergambarkan dari perhitungan dari JP Morgan. Lalu yang kedua itu adalah bagaimana subsidi dan kompensasi energi di APBN 2026 saja itu sudah dialokasikan 380 triliun, dan tentu sudah ada suntikan baru begitu ya 100 triliun di awal April, dan kemungkinan besar kalau dari sisi harga minyak masih di atas 100 US dollar per barrel dan juga rupiah masih terkontraksi bahkan sampai 17.300. Tentu ini pasti akan memberikan dampak yang cukup besar. Dan tentu kalau kita melihat JP Morgan masih belum bisa meng-capture hal tersebut begitu, Mas Yan. Oke, sebelum kita bahas lebih jauh terkait dengan fiskal, tadi juga disebutkan soal subsidi, kita kelompokkan dulu terkait konteks apa yang dirilis oleh JP Morgan. Kan setiap lembaga ini memiliki indikator-indikator tersendiri setiap mengeluarkan rilis. Betul. Nah, indikator yang dikeluarkan oleh ataupun yang dipakai oleh JP Morgan adalah total insulation factor, seperti tadi produksi batu bara, produksi gas, dan juga energi terbarukan. Menurut Anda, indikator-indikator ini apakah juga bisa mengungkapkan ataupun mewakili narasi ketahanan energi domestik? Ya, saya rasa sih sebetulnya kalau kita melihat dari indikator total insulation factor, dari sisi 4 komponen ya, batu bara, gas, nuklir, EBT, saya rasa ya JP Morgan harus melakukan itu karena mereka membandingkan dengan 52 negara. Tetapi dari 4 komponen ini saja menurut saya tidak cukup gitu. Karena kalau kita berbicara di Indonesia, kita tidak hanya berbicara mengenai infrastruktur energinya saja atau sumber energinya saja, tetapi kita juga harus berbicara mengenai membiayai energinya sendiri seperti apa. Dan ini masih belum tercermin begitu ya di dalam laporan dari JP Morgan gitu. Jadi ada beberapa hal yang sebetulnya ini juga perlu berhati-hati begitu. Pertama juga kita bisa melihat memang dari sisi kelistrikan tadi saya sudah sampaikan di atas 50% masih berasal dari batu bara. Tetapi kalau kita melihat di krisis waktu Ukraine dan Rusia ya Januari 2022 ada mekanisme terkait dengan DMO sendiri untuk membuat agar ketahanan dari energi kita masih besar gitu ya. Tetapi kembali lagi kalau kita hanya mengandalkan kepada cadangan batu bara, menurut saya ini adalah sesuatu yang juga rentan ke depannya gitu ya.
Meskipun masih ada beberapa hal yang menurut saya juga cukup baik begitu ya, tetapi tidak selamanya kita harus mengandalkan batu bara ini. Dari sisi lain juga menurut saya tidak hanya dari sisi energi konsumsi BBM misalnya ya, tapi kita berbicara juga misalnya terkait dengan turunan dari minyaknya sendiri. Kita tahu 70% dari nafta kita itu kan impor dari Timur Tengah. Kita sudah bisa merasakan hari ini gimana harga plastik gitu ya sudah mahal begitu, dan pupuk belum juga tekstil yang bahan bakunya sudah meningkat. Ini menurut saya salah satu bukti juga bahwa dari sisi JP Morgan belum melihat sampai ke arah misalnya dari sisi industrinya sendiri yang memang berasal dari feedstock dari minyak dan gas itu sendiri. Oke, artinya tadi disebutkan bahwa kita Indonesia jangan terlalu bergantung dengan satu atau dua sumber energi saja begitu, harus ada diversifikasi. Sebetulnya seberapa penting diversifikasi sumber energi ini agar Indonesia tidak ketergantungan dengan satu ataupun dua sumber, namun kita bahas usai jeda. Mas Andri tetaplah bersama kami di Kompas Bisnis. Saudara, kita lanjutkan perbincangan soal rilis JP Morgan yang menyebutkan Indonesia jadi negara peringkat 2 yang tahan krisis energi global. Bersama Andri Satrio Nugroho, Kepala Pusat Industri Perdagangan dan Investasi dari Indef. Mas Andri, kita lanjutkan. Tadi kita sempat membahas terkait dengan seberapa besar sih sebetulnya produksi dari batu bara di Indonesia. Bisa ditampilkan di layar. Tadi juga kita membuat grafis di mana memang indikator-indikator apa saja yang menjadi bahan pertimbangan dari JP Morgan begitu. Termasuk ini produksi batu bara sebesar 48% dan produksi gas bumi 22%. Kalau Anda melihat dua skor dari produksi batu bara dan juga gas bumi ini, analisis Indef seperti apa? Produksi batu bara Indonesia cukup besar sehingga menempati skor 48%. Ya, menurut saya kembali lagi ya bahwa kita tidak bisa menjawab kerentanan dari aspek energi kita dengan solusi yaitu batu bara saja begitu. Memang kita tahu bahwa dari sisi ketenaga listrikan batu bara menjadi salah satu championnya ya, salah satu yang menyelamatkan kita begitu dari krisis energi pada hari ini. Tetapi menurut saya itu tidak cukup gitu, bahwa memang besar tetapi harus ada diversifikasi energi ke depannya, dan tentu selain kita berkaca kepada batu bara dan juga gas, kita harapkan sih diversifikasi ke depannya sudah mulai harus masuk ke arah energi baru terbarukan, dan kita juga perlu melihat begitu ya dari data JP Morgan, produksi energi terbarukan itu kurang lebih hanya 7% saja, dan kalau kita melihat dari data Kementerian SDM ya kurang lebih ada sekitar 15% gitu ya untuk bauran EBT pada akhir 2025, dan tentu ini tuh ada peningkatan begitu ya dari 14,6% menuju 15,7%. Tetapi tidak cukup begitu karena memang masih jauh daripada target yang diharapkan 20% gitu ya, dan sampai 23%. Tentu dengan bauran energi yang masih mengandalkan kepada energi seperti batu bara dan gas, menurut saya itu tidak cukup begitu, dan kita perlu mengetahui bahwa yang paling mengkhawatirkan daripada 15,7% bauran energi kita itu untuk solar panel saja ya, untuk PLTS Surya itu kurang lebih dari catatan kami dari 15.630 megawatt dia hanya ada di 1.400 sampai 1.500 megawatt saja, sangat-sangat kecil begitu. Padahal yang kita tahu ini adalah tulang punggung daripada transisi energi kita ke depan gitu. Jadi kalau kita hanya mengandalkan kepada batu bara, apalagi ya kita tahu bahwa kenaikan persentase dari EBT ini sulit naik ya. Nambahan 7 GW dari gas dan batu bara itu membuat persentase dari energi baru terbarukan sulit sekali untuk meningkat gitu. Padahal kalau kita berkaca kepada
data RUPTL saja ya, target dari RUPTL 2025 sampai 2034, kita itu harus membangun setidaknya 5 kali lebih cepat di 5 tahun pertama terkait dengan energi baru terbarukan. Jadi targetnya sudah ada di sana gitu ya, tetapi ketika kita berbicara mengenai konteks business as usual seperti pada hari ini gitu ya, saya rasa memaksimalkan EBT ini pada akhirnya sangat-sangat sulit untuk dilakukan gitu. Apalagi tadi ya, pemerintah cukup confidence begitu bahwa batu bara menyelamatkan kita dari krisis energi. Bukan membicarakan terkait dengan oke, kita masih bergantung kepada batu bara pada hari ini, tetapi ke depannya mungkin kita harus mengandalkan diversifikasi energi yang lebih besar lagi, lebih luas lagi. Karena menurut saya tidak ada cara lain ya untuk bisa meningkatkan ketahanan energi kita selain diversifikasi energi begitu, Mas Yan. Tadi Anda menyinggung soal diversifikasi energi, tadi juga Anda menyinggung soal solar panel begitu. Kita lihat juga bahwa produksi energi terbarukan ini dari rilis JP Morgan hanya sebesar 7%. Apa sih langkah real yang paling dekat yang bisa dilakukan oleh pemerintah terkait peningkatan diversifikasi ini? Rekomendasi Anda seperti apa? Ya tentu kalau kita melihat memang pada hari ini ya, saya tidak hanya berbicara juga terkait dengan EBT, tapi juga saya berbicara yang sangat krusial daripada ketahanan energi itu juga kita berbicara mengenai ketahanan fiskal. Ini adalah dua sisi koin ya yang saya bisa katakan yang cukup penting begitu. Pertama tentu kita harus melihat bahwa pada hari ini Kemenkyu sulit sekali untuk mendapatkan penerimaan negara. Dan dalam hal ini juga sulit sekali untuk membiayai gitu ya besaran subsidi dan kompensasi yang membengkak. Dan kita tahu tidak hanya dari sisi APBN saja, tetapi juga dari sisi BUMN, Pertamina dalam hal ini atau mungkin nanti PLN ya, yang pada akhirnya menahan kenaikan dari harga subsidi dan juga kompensasi BBM. Kita tahu bahwa ini yang harus direform terlebih dahulu begitu. Jadi bagaimana reformasi terkait dengan subsidi BBM itu perlu segera dilakukan, tidak mensubsidi terkait dengan komoditas lagi begitu ya, bukan pada komoditas tetapi kepada individu yang membutuhkan gitu, sehingga kita bisa tahu bahwa kebocoran di mana sih sebetulnya subsidi ini dilakukan. Kalau kita melihat dari kajian Indef, 63% dari masyarakat golongan menengah ke atas itu mengkonsumsi Pertalite. Itu kan menurut saya bukan hal yang cukup baik begitu ya kalau kita berbicara mengenai ketahanan fiskal. Lalu yang kedua adalah bagaimana kita bisa mendorong agar diversifikasi ini semakin besar. Diversifikasi semakin besar tentu kita harus berbicara mengenai next step terkait dengan batu baranya gitu. Jadi apa yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini? Apakah memang mencoba untuk mempensiunkan beberapa pembangkit batu bara yang sudah tua begitu ya, lalu digantikan dengan EBT, dalam hal ini juga mungkin tenaga surya tadi ya saya sampaikan di awal. Menurut saya itu salah satu hal yang harus segera dilakukan gitu. Presiden sendiri sudah menyampaikan bahwa ke depan terkait dengan PLT 100 GW perlu didorong gitu. Tetapi menurut saya tantangannya adalah bukan hanya berbicara mengenai rencana ke depan, tapi bagaimana yang mengimplementasikannya. Bahkan sangat optimis sekali gitu ya, Presiden mengatakan 100 GW di dalam 2 tahun begitu ya. Itu yang menurut saya harus dipetakan lagi, apakah memang VLTS-nya bisa mencukupi gitu ya dari sisi manufacturer-nya gitu ya, dari sisi domestic manufacturer-nya. Lalu kita berbicara juga selama pembangkit dari sisi batu bara itu juga masih reliable, maka akan semakin susah gitu ya jika tidak ada insentif tambahan terkait dengan PLTS ini begitu, Mas Yan. Berarti tantangannya cukup besar begitu yang harus dihadapi oleh pemerintah terkait hal ini. Tadi juga Anda menyinggung soal adanya kebocoran subsidi energi sebesar 63% kajian dari Indef begitu. Tapi ngomong-ngomong soal subsidi energi khususnya, Mas Andri, ini seberapa besar sebetulnya kebijakan subsidi energi jadi faktor pendorong yang membuat skor resilience Indonesia tinggi di mata JP Morgan? Iya, tentu sangat besar ya, bahwa tadi saya sampaikan di awal, kita sudah mengalokasikan untuk APBN 2026 saja dengan asumsi kurs 16.500 dan juga harga minyak di 70 US dollar per barrel.
itu kita asumsikan 380 triliun untuk subsidi dan juga kompensasi BBM. Nah, itu baru asumsi awal ya. Kita melihat pada hari ini harga minyak sudah di atas 100 US dollar per barrel, terkait dengan kurs sudah 17.300 begitu ya, dan menurut saya ini menjadi tambahan ganda gitu. Yang awalnya 380 triliun bisa jadi kalau hal ini tidak diselesaikan secara cepat, kemungkinan besar di akhir tahun alokasi terkait dengan anggaran yang harus kita berikan gitu ya, itu kurang lebih 2 kali lipat daripada di awal perencanaan APBN 2026. Jadi bisa jadi di atas 380 triliun. Harapannya tidak terjadi seperti itu, tapi kalau kami melihat ya kurang lebih 400 sampai 600 triliun harus dialokasikan. Nah, persoalannya adalah apakah memang APBN kita cukup untuk membiayai subsidi dan juga kompensasi tersebut. Menurut saya dengan kemampuan sisa anggaran lebih yang pada hari ini sudah dipakai di mana-mana begitu ya, sudah ada suntikan juga kurang lebih 100 triliun di awal April, kemungkinan besar kalau kita tidak segera mengantisipasi ini, tentu APBN kita akan sangat sulit untuk membiayai belanja-belanja yang lain gitu. Dan kemungkinan besar yang saya prediksi Mei ini bisa jadi ada kenaikan harga gitu ya, untuk terutama untuk BBM yang kompensasi gitu. Jadi kami melihat bahwa dari sisi kecukupan anggaran untuk menahan terkait dengan krisis energi ini semakin lama semakin sulit begitu dilakukan, dan tentu dalam hal ini yang pada akhirnya menanggung begitu ya, itu adalah dari sisi konsumen gitu, Mas ya. Oke, yang menanggung akhirnya konsumen juga. Tapi ngomong-ngomong soal ini, berarti artinya seperti yang dijelaskan oleh Mas Andri tadi, artinya jika ketahanan energi masih ditopang oleh instrumen fiskal seperti subsidi dan juga kompensasi energi yang nilainya sangat besar, jadi apa yang perlu diperhatikan oleh pemerintah sebagai pekerjaan rumah? Perlukah ada upaya sistematis yang lebih struktural dibanding mengandalkan subsidi? Oke, jadi kalau kita melihat memang salah satu way out yang kami sampaikan di awal untuk kendaraan terutama, yaitu adalah yang paling bisa dilakukan adalah percepatan elektrifikasi kendaraan secara serius begitu ya. Bagaimana pemerintah juga dalam hal ini sudah mulai ke arah sana untuk melakukan subsidi motor listrik 5 juta per unit gitu ya, targetnya untuk target 6 juta unit mulai di tahun 2026. Kita juga melihat bahwa ada beberapa insentif yang diberikan oleh pemerintah begitu di awal tahun kemarin, tetapi semakin ke sini ada beberapa sebetulnya kebijakan pemerintah yang sepertinya kontradiktif begitu ya untuk percepatan terkait dengan elektrifikasi kendaraan itu sendiri gitu ya. Salah satunya kalau saya bisa sebutkan terkait dengan Permendagri 11 2026, di mana pajak pada hari ini, pajak untuk kendaraan listrik akan dibebankan kepada pemerintah daerah, dan pemerintah daerah dalam hal ini bisa menarik terkait dengan pajak kendaraan listrik, dan ini semakin membuat menurut saya adopsi kendaraan listrik ke depannya makin sulit begitu ya, dan ini kan salah satu way out untuk keluar dari jebakan subsidi dan juga kompensasi BBM, tetapi pemerintah dalam hal ini masih memiliki catatan yang cukup serius untuk mendorong percepatan elektrifikasi kendaraan tersebut. Lalu yang selanjutnya itu adalah kita tidak bisa tidak mengandalkan cadangan strategis terkait dengan BBM. Ya, jadi pemerintah perlu segera investasi terkait dengan cadangan strategis BBM. Kita memiliki cadangan kurang lebih 20 sampai 23 hari, itu pun stok operasional Pertamina ya, bukan cadangan strategis negara, yang menurut saya harus ditingkatkan kembali, karena kita tidak tahu ke depannya seperti apa ya. 2026 ini sesuatu yang tidak diprediksi sebelumnya dengan krisis di Selat Hormuz. Bisa jadi di 2027 kita hopefully tidak terjadi begitu ya, tapi kita harus bisa melakukan mitigasi beberapa hal tersebut. Dan yang terakhir menurut saya adalah reformasi terkait dengan subsidi BBM ini sendiri ke depannya harus didorong agar tidak ada kebocoran yang terjadi gitu ya. Dan dalam hal ini Kementerian SDM sudah mulai memberikan kuota
terkait dengan subsidi BBM untuk Pertalite salah satunya. Tetapi kembali lagi, selama yang disubsidi itu adalah komoditas, selama yang disubsidi itu adalah produk, pasti kebocoran itu akan terjadi gitu ya. Ada baiknya individu yang harusnya disubsidi gitu, sehingga kebocoran-kebocoran ini tidak terjadi, dan dalam hal ini juga fiskal kita bisa cukup prudent dan cukup tahan begitu, Mas Yan. Oke, baik, banyak hal yang bisa dilakukan secara struktural begitu. Di antaranya yang bisa saya garis bawahi terkait juga dengan memaksimalkan elektrifikasi kendaraan, juga tadi soal kebocoran subsidi juga perlu diantisipasi. Terima kasih atas waktunya bersama kami di Kompas Bisnis, Mas Andri Satrio Nugroho, Kepala Pusat Industri, Perdagangan dan juga Investasi Indef. Sehat selalu. Terima kasih, Mas Yan. Saudara, jangan kemana-mana karena Sapa Indonesia Pagi masih akan kembali untuk Anda dengan informasi. Polisi memeriksa masinis kereta dan sopir taksi daring usai kecelakaan kereta di stasiun Bekasi Timur. Polisi menyidik apakah ada dugaan kelalaian. Informasinya usai jeda, kami kembali untuk Anda. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, ratusan kios di Pasar Kanjengan Blok F Semarang, Jawa Tengah ludes terbakar pada Kamis dini hari. Api diduga berasal dari salah satu kios di Blok F, Komplek Pasar Kanjengan, Semarang, Jawa Tengah. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan merambat ke kios lainnya. Petugas yang mendapat laporan langsung mendatangi lokasi kejadian dengan mengerahkan 6 unit mobil pemadam kebakaran. Api berhasil padam setelah 5 jam kemudian. Hingga kini, polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran di Pasar Kanjengan. Laporan dari Polsek itu kurang lebih jam 11 ya. 11 tanda laporan untuk terjadi kebakaran di Pasar Johan. Dan hasil daripada penyelidikan di TKP tadi, ini baru perkiraan kita ya, kemungkinan sekitar 200 kios lah ini terbakar. Gitu. Untuk kerugiannya kita belum bisa memprediksikan berapa kerugiannya akibat kebakaran ini. Usut kasus tabrakan kereta Argo Bromo Anggrek dan KRL di Bekasi, Jawa Barat. Polisi memeriksa masinis kereta dan sopir taksi daring yang terjebak di rel kereta sebelum kecelakaan terjadi. Selain masinis dan juga sopir taksi, polisi juga memeriksa sejumlah saksi lainnya untuk mengungkap penyebab kecelakaan. Polisi juga menyelidiki ada tidaknya dugaan kelalaian dalam kasus kecelakaan ini. Untuk kegiatan pemintaan keterangan supir taksi online baru akan dilaksanakan, termasuk dengan beberapa orang masinis kereta listrik dan kereta cepat Argo Bromo Anggrek juga akan dilaksanakan permintaan keterangan pada hari ini juga. Kami akan melakukan update apabila nanti akan ada hasil dari proses pemeriksaan tersebut. Dan kami juga akan, tim penyidik akan mendalami apakah dari kealpaan ataupun kelalaian ini mengakibatkan luka sampai dengan hilangnya nyawa seseorang. Ini juga akan harus kita dalami ya secara komprehensif. Dinas Perhubungan Kota Bekasi memindahkan taksi yang tertabrak KRL di Stasiun Bekasi Timur, Kota Bekasi. Badan taksi dipindahkan dengan bantuan alat berat dari pinggir rel. Proses berlangsung selama 2 jam. Sementara itu, Saudara Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi meminta maaf soal usulan gerbong KRL khusus perempuan dipindah. Usai pernyataannya pada Selasa 28 April, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi menyadari bahwa pernyataan tersebut kurang tepat. Arifah sempat mengusulkan agar gerbong khusus perempuan dipindah ke tengah rangkaian kereta. Usulan ini muncul setelah insiden kecelakaan di gerbong terakhir di Stasiun Bekasi Timur. Melalui Instagram Kementerian
PPPA, Arifah Fauzi menyampaikan permohonan maaf ke masyarakat, terutama untuk para korban dan juga keluarga. Arifah menyebut tidak bermaksud mengabaikan keselamatan kaum pria. Terkait pernyataan saya pasca insiden kecelakaan kereta di Bekasi Timur, saya menyadari bahwa pernyataan tersebut kurang tepat. Untuk itu, saya memohon maaf sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat, khususnya kepada para korban dan keluarga korban yang merasa tersakiti atau tidak nyaman atas pernyataan tersebut. Tidak ada maksud dari saya untuk mengabaikan keselamatan penumpang lainnya. Saya memahami bahwa dalam situasi duka seperti ini, yang menjadi fokus utama adalah keselamatan, penanganan korban, serta empati kepada seluruh keluarga yang terdampak. Kita semua sepakat bahwa keselamatan seluruh masyarakat adalah prioritas nomor 1, baik perempuan maupun laki-laki. Saat ini, prioritas utama pemerintah adalah memastikan penanganan terbaik bagi seluruh korban, baik yang meninggal dunia maupun yang mengalami luka-luka. Kita beralih ke sorotan lain, Saudara. Pemerintah Kota Banda Aceh resmi menyegel dan menutup permanen tempat penitipan anak atau daycare baby trainer di Desa Lamgugop pasca terjadinya dugaan penganiayaan terhadap balita. Kasus ini bermula saat salah satu pengasuh diduga melakukan penganiayaan terhadap salah satu balita di daycare tersebut. Kejadian itu sempat terekam kamera pengawas dan ramai di media sosial. Setelah berkoordinasi dengan polisi, pemerintah Kota Banda Aceh resmi menyegel dan menutup permanen daycare yang tidak memiliki izin. Wakil Wali Kota Banda Aceh bilang saat ini pengasuh dan juga pemilik daycare sudah diperiksa polisi dan 1 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Hari ini kita datang kemari untuk kita melakukan penyegelan secara permanen karena memang sudah terbukti ada kesalahan-kesalahan setelah dilakukan penyelidikan pada pihak yang bertanggung jawab. Jadi semalam sudah dilakukan pemeriksaan oleh pihak Polresta. Kita mendapatkan informasi ownernya juga sudah diperiksa dan tersangka sudah dalam masa pertahanan pertahanan hari ini. Informasi penting lainnya hadir usai jeda. Jadi tetaplah bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, gencatan senjata di Gaza masih rapuh akibat serangan udara Israel, 4 orang meninggal. Serangan udara Israel menghantam sebuah mobil di kota Gaza pada Selasa waktu setempat. Rumah sakit Syifa melaporkan 4 pria tewas dalam insiden ini. Meski gencatan senjata telah diberlakukan sejak Oktober, serangan masih terus terjadi. Informasi tadi jadi penutup jumpa kita di Sapa Indonesia pagi hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya Adisti Larasati. Dan saya Putri Oktaviani. Terima kasih. Sampai jumpa.